Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana kita akan menuliskan kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan compiler Eclipse. Jadi Eclipse ini adalah salah satu platform yang nanti kita dapat gunakan untuk menulis kode-kode dengan bahasa pemrograman Java. Oke, jadi yang ada di tampilan di layar ini kira-kira Eclipse bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini nanti ada 3 jendela gitu, atau mungkin di tempat kalian nanti ada bisa 2 dan lain sebagainya. Itu tergantung bagaimana settingnya. Jadi kira-kira bentuk utamanya itu seperti ini. Nah, jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah pertama kita bikin project dulu. Jadi kita bikin new project. Jadi di sini klik file, new, kemudian Java project karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian di bagian ini kita bisa menuliskan nama projectnya terlebih dahulu. Nah, untuk nama project, itu nama project bisa kita isikan bebas gitu. Jadi contohnya di sini yang saya tuliskan adalah algoritma dasar misalnya ya. Nah, jadi kita bisa menuliskan seperti ini. Kemudian kalau sudah, maka kita bisa klik finish. Nah, kalau sudah kita klik finish, nanti di jendela Explorer-nya ini kita bisa melihat project tadi yang kita sudah buat. Jadi nanti kalau kalian akan membuat project lain, misalnya ada project lain, file new, saya buat lagi nama project algoritma lanjut misalnya. Algoritma lanjut, kemudian saya klik finish, maka di sini kita melihat ada 2 project. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan membuat satu project saja, misalnya saya akan menggunakan misalnya di sini ada pekerjaan-pekerjaan lainnya, maka kita akan mengklik di mana kelas atau pekerjaan kita nanti kita akan simpan. Anggap saja ini adalah foldernya, nanti di dalam folder yang mana pekerjaan-pekerjaan itu akan kita simpan. Umpamanya sekarang saya maunya menggunakan folder atau projectnya dari algoritma dasar, maka yang saya lakukan adalah klik di bagian algoritma dasar. Setelah itu kita bisa membuat kelas. Nah, ini yang saya contohkan ini adalah untuk memulai saja ya. Jadi untuk memulai saja, jadi saya tidak bermain di package dulu. Jadi di sini kita klik kelas di mana projectnya yang kita mau tempat penyimpanannya. Kemudian untuk penamaan kelas, ini yang perlu diingat, untuk kelas namanya itu tidak boleh diberikan spasi. Ini sama tekniknya seperti ketika kita menuliskan judul dari pseudocode. Ya, jadi sama-sama tidak diperkenankan untuk menulis dengan menggunakan spasi. Nah, contohnya misalnya latihan 1. Latihan, kalau misalnya mau diberikan spasi, maka harus pakai underscores gitu ya. Nah, misalnya ini, atau kita bisa menuliskan latihan 1, umpamanya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada public static, sebaiknya ini dicentang. Walaupun tidak dicentang sebenarnya tidak apa-apa, tapi untuk mempermudah, maka sebaiknya ini dicentang supaya kita tidak menuliskan lagi nanti metode utama ini dengan cara manual, karena dikhawatirkan ketika kita menuliskan dengan cara manual, terjadi kesalahan huruf besar, huruf kecil, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengantisipasi itu, kita tuliskan langsung klik saja di bagian ini, gitu ya. Kemudian kalau sudah, klik finish. Oke, ketika kalian mengklik finish, tadi kita menyimpan latihan 1 di project ini gitu ya. Jadi kita bisa mengecek, oke, di sini misalnya projectnya, kalau ini diklik, maka di sini di dalam package kita akan melihat nama kelas yang tadi sudah kita buat. Kalau kelas yang kalian buat tidak di sini, artinya kemungkinan kalian menuliskan kelas tadi di project yang lain, tidak di project algoritma dasar. Gitu, oke? Nah, jadi kalau sudah, maka di sini di jendela ini akan bentuknya seperti ini. Kalau langkah-langkah tadi ini sudah kita lakukan. Nah, ini adalah komentar, jadi ini boleh dihapus saja. Kalau misal ada yang seperti itu. Kemudian ini juga komentar, mau dihapus juga tidak masalah. Oke, jadi di sini perlu diingat, tadi kita punya public class namanya adalah latihan 1.
Kalau di sini latihan 1, berarti di sini juga nama kelas ini harus sama ya. Tidak mungkin di sini misalnya sudah dibuat namanya kelas latihan 1, kalian membuat di sini diganti dengan nama yang lain, itu tidak bisa. Jadi namanya harus sama, nama kelasnya harus sama. Nah, kemudian di sini ada metode utamanya, tanda kurung kurawal ini artinya start, kemudian ini adalah N-nya. Jadi seberapa banyak kurung kurawal buka, maka kurung kurawal tutupnya seperti itu jumlahnya. Kalau ini dihapus, maka akan terjadi error. Ya, artinya kurang 1. Oke, kita cukupkan. Oke, sekarang di mana kita menuliskan kode kita? Kode kita dapat kita tuliskan di dalam ruang di sini. Jadi intinya setelah public static void main ini, kita bisa menuliskan di sini. Oke, kita mulai dari contoh pertama. Kemarin kita sudah belajar beberapa tipe data gitu ya kan. Jadi yang pertama misalnya tipe data integer. Integer adalah tipe data yang digunakan untuk nilai bilangan bulat. Jadi saya bisa menuliskan int, misalnya nama variabel tempat menyimpannya adalah gelas. Nah, di dalam gelas saya menyimpan nilai 85. Oke. Nah, kalau saya memanggil apa sih isinya, maka perintahnya system.out.print. Apa yang mau dipanggil? Yang ada di dalam gelas. Oke. Yang ada di dalam gelas itu apa isinya? Nah, kalau kita ingin mengetahui apa isi di dalam gelas, mengetahui apa sih hasilnya, maka kita bisa klik run yang ada di sini. Oke, run. Oke. Nah, maka yang muncul di bawah sini, ini kelihatan ya, 85. Artinya di dalam gelas tampilkan isi yang ada di dalam gelas. Begitu perintahnya. Maka yang muncul adalah 85. Sekarang, kita ganti double. Double adalah tipe data untuk bilangan pecahan. Misalnya di dalam Baskom. Di dalam Baskom, saya memiliki nilai 67,89. Maka double tulisannya begini ya. Nah, jadi kalau saya panggil adalah system.out.print, kita pakai ln aja ya, supaya nanti dia berganti baris. Nah, ini isi yang di dalam gelas, sekarang ini yang isi di dalam Baskom. Nah, kita cek apa yang ada di dalam Baskom. Kalau kita run, oke, tadi yang isi di dalam gelas 85, kalau di dalam Baskom isinya adalah 67,89. Kemudian, kalau kita mau menuliskan nilai karakter, kemarin ada juga nilai karakter, misalnya di dalam box namanya. Nah, untuk karakter, cara penulisannya adalah berikan tanda petik 1, kemudian misalnya hurufnya adalah H. Oke, sekarang kita coba panggil, berarti system.out.print apa yang ada di dalam box. Maka yang ada di dalam box adalah huruf H. Oke, nah sekarang kalau nilai string berarti system.out.print. Nah, kita kasih nama di sini misalnya string. Ingat, untuk string S-nya ini harus huruf besar. Kemudian namanya misalnya di dalam piring. Di dalam piring isinya adalah nasi. Oke. Nah, itu ya membedakan antara karakter sama string. Kalau string ini tanda petiknya ada 2. Nah, apa yang ada di dalam piring? Kita cek, kita run, maka hasilnya adalah nasi. Oke, kita sudah mencoba integer, double, karakter, kemudian string. Nah, sekarang ada satu lagi tipe data, yaitu tipe data boolean.
Nah, untuk tipe data boolean di sini misalnya namanya adalah amplop sama dengan 80 lebih kecil dari 85. Misalnya statementnya adalah itu ya. Nah, sekarang kita panggil isinya system.out.print isi yang ada di dalam amplop. Nah, berarti kalau kita tebak, kalau tidak true, ya berarti nilainya adalah false. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Nah, jadi 80 lebih kecil dari 85. Nilainya nanti tersimpan di dalam variabel amplop. Nah, nilainya adalah true. Artinya statement ini, pernyataan ini bahwa 80 lebih kecil dari 85 adalah benar. Gitu. Oke, itu ya. Jadi ini adalah tipe data yang bisa kita gunakan pada Java. Ini yang disebut sebagai yang warna berbeda, kecuali string ini. Nah, itu semuanya adalah tipe data primitif. Oke, itu adalah contoh yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau ini semua kita gunakan untuk pengimplementasian, misalnya penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya, saya buat kelas baru. Nah, kalau kita membuat kelas baru, kita bisa menggunakan tetap di dalam folder yang sama. Jadi, saya mau tetap membuat di algoritma dasar dengan kelas yang berbeda. Nah, syaratnya kalau kelasnya berbeda, berarti nama kelas ini nggak boleh sama. Tadi sudah ada latihan 1, berarti kita nggak boleh lagi menulis dengan nama dari kelas tersebut adalah latihan 1. Saya tulisnya latihan 2, misalnya. Oke, klik di public static, kemudian finish. Nah, sekarang kita bekerja pada kelas kedua. Nah, di sini sekarang umpamanya yang saya lakukan adalah bagaimana menghitung keliling persegi. Misalnya, kita tahu bahwa rumus keliling persegi adalah 4 dikali sisi. Jadi, rumus keliling persegi adalah 4 dikali sisi. Oke. Jadi dari situ, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mendefinisikan sisi dulu. Tetap jadi algoritma itu rule-nya tetap ya, kita mendefinisikan kebutuhan dulu. Jadi kita butuh sisi untuk bisa menghitung keliling. Jadi yang pertama dilakukan adalah integer, misalnya nilai yang diinginkan adalah nilai integer. Kalau kalian mau double juga boleh. Integer sisi adalah berikan nilainya, misalnya 8. Nah, kemudian yang diinginkan adalah nanti menghitung keliling. Nah, di mana rumus keliling adalah 4 dikali sisi. Nah, sekarang dari rumus tersebut nanti mesin yang akan menghitung sendiri. Nah, sekarang sebelum kita meminta untuk mesin menampilkan hasil, maka di sini ini nggak akan muncul hasilnya. Jadi perintahnya adalah tampilkan di layar apa yang mau ditampilkan, hasil penghitungan keliling. Nah, sehingga kalau ini di run, berarti hasil yang didapatkan adalah 32. Jadi kalau kita mau memberikan kalimat, kita bisa ganti misalnya nih, saya mau pakai kata-kata dong gitu. Jadi keliling segi 4 adalah, nah, kalau cuma ini bentuknya seperti ini yang dituliskan, maka hasilnya adalah keliling segi 4 sama dengan, belum keluar hasilnya karena kita tidak memanggil isi dari keliling gitu. Nah, untuk bisa memanggil maka plus panggil nama variabelnya. Oke, sekarang hasilnya yang muncul adalah
keliling segi 4 sama dengan 32. Oke, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.